Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Elvana Gayatri, mahasiswa dari Universitas Terbuka Surabaya, Fakultas Hukum, Sosial, dan Ilmu Politik. Dengan video ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah video presentasi proposal dengan dosen pengampu Ibu Lulu Mutia. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dari bab 1 sampai 5 yang berjudul Strategi Komunikasi untuk Lingkungan Kerja yang Harmonis. Untuk kali ini, saya akan membahas bagaimana komunikasi yang efektif dapat menciptakan suasana kerja yang sehat, produktif, dan kolaboratif. Latar belakang lingkungan kerja yang harmonis sangat penting untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Namun, banyak organisasi yang menghadapi tantangan seperti miskomunikasi dan konflik. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang terencana dan terstruktur sangat dibutuhkan. Rumusan masalah. Pertanyaan utama dalam kajian ini adalah bagaimana strategi komunikasi dapat membentuk lingkungan kerja yang harmonis. Apa saja hambatan komunikasi yang sering terjadi. Dan yang terakhir, media serta pendekatan apa yang paling diterapkan. Tujuan. Dari hasil analisis situasi ditemukan beberapa masalah internal seperti miskomunikasi antara divisi dan kurangnya komunikasi dua arah di sisi eksternal, dan ada tekanan dari klien dan mitra kerja untuk menjaga profesionalisme dan produktivitas. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyusun strategi komunikasi yang mampu meningkatkan keharmonisan kerja, mengidentifikasi pola komunikasi yang mendukung kolaborasi, serta meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal di antara karyawan dan manajemen. Manfaatnya jika hanya dirasakan oleh organisasi dalam bentuk peningkatan produktivitas dan retensi, tetapi juga oleh karyawan yang merasa lebih nyaman dan bermotivasi. Selain itu, ini juga menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu komunikasi di ranah organisasi. Tinjauan pustaka. Dalam kajian ini, saya menggunakan teori komunikasi organisasi, komunikasi interpersonal, dari teori konflik dan resolusinya, serta strategi komunikasi. Saya juga mereview penelitian terlebih dahulu yang relevan dengan topik ini. Kajian ini didasarkan pada beberapa teori penting, yaitu teori komunikasi organisasi yang menjelaskan bagaimana pesan mengalir dalam struktur organisasi melalui model linear, rasional, dan transaksional. Dan yang kedua, teori komunikasi interpersonal yang menekankan pentingnya empati, mendengarkan aktif, dan umpan balik dalam membangun hubungan kerja yang sehat. Dan yang ketiga, teori konflik dan resolusinya yang membantu kita untuk memahami jenis-jenis konflik dan cara menyelesaikan secara kolaboratif. Dan yang keempat, strategi komunikasi yang mencakup segmentasi audiens, penentuan pesan, pemilihan media, dan evaluasi efektivitas. Dan yang terakhir yaitu penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pelatihan komunikasi terbukti mampu menurunkan konflik dan meningkatkan kepuasan kerja. Analisis situasi. Dari hasil analisis situasi ditemukan beberapa masalah internal seperti miskomunikasi antar divisi dan kurangnya komunikasi dua arah di sisi eksternal, dan tekanan dari klien dan mitra kerja untuk menjaga profesionalisme dan produktivitas. Pesan-pesan utama yang ingin disampaikan antara lain yaitu yang pertama, komunikasi yang baik kerja jadi ringan, dan yang kedua, dengarkan untuk dipahami bukan untuk membalas. Dan yang ketiga, satu suara, satu tujuan, harmoni di tempat kerja. Tujuan komunikasi yang ingin dicapai antara lain. Pertama, meningkatkan keterbukaan antar karyawan. Kedua, membangun budaya saling menghargai. Ketiga, mengurangi konflik interpersonal. Segmentasi audiens. Strategi ini menyasar 4 kelompok utama: manajemen puncak, manajer penengah, staf operasional, dan tim lintas fungsi. Pesan utama. Pesan-pesan yang ingin disampaikan antara lain: konflik komunikasi yang baik, kerja jadi ringan dengan untuk dipahami bukan untuk dibalas, dan satu suara, satu tujuan, harmoni di tempat kerja.
Media dan saluran komunikasi. Media yang digunakan meliputi email, grup, papan pengumuman, hingga forum diskusi. Pendekatannya bersifat partisipatif, persuasif, dan harmonis, mengajak semua pihak terlibat, membangun kesadaran, dan menumbuhkan empati. Pendekatan komunikasi. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif, persuasif, humanis. Semua pihak diajak terlibat, pola pikir dibentuk secara positif, dan nilai-nilai empati serta menghargaan ditekankan. Rencana aksi program ini berlangsung selama 5 minggu, dimulai dari survei awal, workshop, kampanye internal, forum diskusi antar divisi, hingga evaluasi dari refleksi. Setiap kegiatan memiliki tujuan dan metode yang jelas. Anggaran mencakup pelatihan, produksi materi kampanye, konsumsi, honor, narasumber, dan logistik. Indikator keberhasilan meliputi penurunan konflik, peningkatan kepuasan komunikasi, partisipasi aktif, dan feedback positif. Sebagai kesimpulan, strategi komunikasi yang terencana dan empatik sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Adapun saran dari program ini, jadikan program komunikasi ini sebagai agenda rutin tahunan, pastikan dukungan penuh dari manajemen, dan lakukan evaluasi berkala agar strategi tetap relevan dengan dinamika organisasi. Terima kasih telah menyimak. Semoga strategi ini bisa menjadi inspirasi untuk menciptakan tempat kerja yang lebih baik dan mana setiap suara didengar dan setiap individu dihargai. Salam komunikasi positif dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.